Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati akhwati rahim. Segala puja puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai kesempatan pada sore hari ini tanggal 6 Ramadan tahun 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kemauan dan keyakinan untuk melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan sampai akhir nanti. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk bagaimana cara untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini, insya Allah saya pribadi ingin mencoba untuk berbagi, membacakan kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir, yang pada sore hari ini kita akan mulai dengan surat Al-Fatihah. Sebelumnya mari kita baca dulu surat Al-Fatihah, ayat ke-1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada sore hari ini kita akan mulai dengan suratul Fatihah. Min maqasidis surati tahqiqul ubudiyati al-khalisati lillahi ta'ala. Di antara tujuan surat ini adalah merealisasikan ubudiyah, yaitu peribadatan yang ikhlas, yang tanpa ada kesyirikan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sumiyat suratul Fatihatu liftitahi kitabillahi biha. Disebut sebagai surat Al-Fatihah karena Al-Quran dimulai dengan surat ini. Karena Fatihah itu artinya adalah pembuka. Utusamma umul Quran listimaliha ala mawdu'atih. Kemudian juga Al-Fatihah ini disebut sebagai umul Quran atau induknya Al-Quran karena dia mengandung tema-tema atau topik-topik yang ada di dalam Al-Quran. Artinya garis-garis besar yang dibahas dalam Al-Quran itu terkandung dalam surat Al-Fatihah. Itu apa? Min tauhidillahi wa ibadatin wa ghairi dzalik, yaitu tauhid kepada Allah, kemudian ibadah dan yang lain-lain. Wa hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Al-Fatihah merupakan surat yang teragung dalam Al-Qur'an. Wa hiya as-sab'ul mathani. Dia merupakan 7 ayat yang diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman, yang sering kita dengar atau kita baca, itu artinya adalah yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, yaitu yang Maha Penyayang. Walaupun dalam bahasa Arab itu Rahman dan Rahim itu diambil dari satu kata yang sama, itu rahmatun, artinya adalah rahmat, kasih dan sayang. Bismillahi abda'u qira'atul Qur'an. Dengan nama Allah aku memulai membaca Al-Quran. Musta'ina bihi ta'ala mutabarrikan bi dzikrismi. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya dan
meminta berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyebutkan bismillah dalam setiap perbuatan kita, kita itu meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Wa qad tadammanatil basmalatu thalathata min asma'illahi al-husna. Bismillah ini sudah mengandung 3 asmaul husna. Wahia Allah. Pertama adalah Allah. Ya. Ay al-ma'bud bihaqqin. Wa akhassu asma'illahi ta'ala la yusamma bihi ghairuhu subhanahu. Arti Allah itu adalah yang sebenar-benarnya untuk diibadahi atau sebenar-benarnya sesembahan. Dan tidak ada dan dia merupakan nama yang paling khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diberi nama dengan nama Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin Rahman, Rahim, kadang-kadang ada yang memberi nama itu, tapi Allah itu tidak ada. Ar-Rahmanu aidzur rahmatil wasi'ah. Rahman itu artinya adalah yang mempunyai rahmat yang luas. Wa huwa ar-Rahman bidzatihi. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah Rahman dengan zatnya. Jadi sifat Rahman itu merupakan sifat Allah yang maha luas, yang mencakup segala sesuatu, bahkan juga mencakup pada orang-orang kafir sekalipun. Talisan yang ketiga adalah Ar-Rahim, aidzur rahmatil wasilah. Maksudnya Rahim ini adalah rahmat yang berketerusan, rahmat yang berkesinambungan, rahmat yang tidak terputus. Fa huwa yarhamu bi rahmatihi man syaa'a min khalqihi wa minhumul mu'minuna min ibadihi. Dengan sifat rahim ini Allah Subhanahu wa taala mengasihi siapapun yang dikehendaki dari makhluknya. Di antara yang dirahmati Allah itu adalah hamba-hambanya yang beriman dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ats-tsana'ul kamil. Pujian yang sempurna. Wa jami'u anwa'il mahamidi min sifatil jalali wal kamali. Ya lillahi wahdahu duna man siwa. Semua jenis-jenis puji-pujian. Ya, semua jenis pujian yang berupa sifat-sifat kebesaran dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memiliki selainnya. Idza rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa mudabbiruh. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, pencipta, pemilik dan pemelihara segala sesuatu dan yang mengurusnya. Wal alimuna jam'un alim. Alamun, alamin, ya alim, alamin atau alamun itu adalah bentuk jamak dari alam. Wa huwa kullu ma siwa Allah taala. Yang disebut alam itu adalah segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Maka kita termasuk alam. Malaikat termasuk alam. Jin termasuk alam. Apapun dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk pada alam. Ar-Rahmanir Rahim. Sana'ullahi ta'ala ala Allah ta'ala ba'da hamdihi fil ayatis sabiqah. Jadi ketika menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim, ini juga merupakan bentuk pujian lagi kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memuji dalam ayat yang selanjutnya. Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Tamjidul lillahi ta'ala bi annahu al-maliku li kulli ma fi yaumil qiyamah. Ini merupakan bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah raja, adalah pemilik segala sesuatu yang ada pada hari kiamat nanti. Haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'a, di mana satu jiwa tidak memiliki bagi jiwa yang lain sedikit pun. Bahkan satu jiwa tidak bisa memiliki jiwanya sendiri. Fa yaumuddin yaumul jazaa' wal hisab. Maksud dari yaumuddin ini adalah hari perhitungan dan hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
Nahussuka wahdaka bi anwa'il ibadati wat ta'at. Kami menghususkan hanya untukmu ya Allah dengan segala macam jenis ibadah dan ketaatan. Fala nusyriku ma'aka ghair. Maka kami tidak menyekutukan siapapun dengan engkau ya Allah. Wa minka wahdaka tutlabul aunu. Dan hanya darimu, dari engkau ya Allah, permintaan pertolongan itu diminta. Fi kulli syu'unina, dalam segala urusan kita. Fabiyadikal khairu kulluhu wala mu'ina siwak. Segala kebaikan itu hanya ada di tanganmu ya Allah, dan tidak ada penolong selain dirimu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dullani ila siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Wasluk bina fihi, dan jalankanlah kami di dalam jalan yang lurus tersebut. Wathabbitna alaih, dan teguhkanlah kami di atas jalan yang lurus tersebut. Wazidana huda, tambahkanlah hidayah kepada kami. Wassiratul mustaqim wattariqul wadih alladhi la i'wijaja fihi wa huwa al-islam alladhi arsalallahu bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang maksud di siratal mustaqim adalah jalan yang jelas, yang tidak ada bengkok-bengkok di dalamnya. Ia adalah Islam yang diutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, dan bukannya jalan-jalan yang engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Tariqul ladzina an'amta 'alaihim min 'ibadika bihidayatihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat di antara hamba-hamba ya, dengan cara engkau berikan hidayah kepada mereka. Kan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa husna ulaika rafiqa, sebagaimana para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang saleh, dan betapa baiknya bersanding dengan mereka. Ghairu tariqil maghdubi 'alaihim alladzina 'araful haqqa wa lam yattabi'uhu kal yahud. Bukanlah jalan orang-orang yang engkau murkai, itu orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi mereka tidak mau mengikutinya sebagaimana orang-orang Yahudi. Wa ghairu tariqid dhalin 'alal haqqi alladzina lam yahtadu ilaihi litafritihim fi talabil haqqi wal ihtida'i ilaihi kan nasara. Dan bukannya jalan orang-orang yang sesat, yang mereka tidak mendapatkan hidayah karena mereka malas, ya, karena mereka lalai untuk mencari kebenaran, dan mereka lalai untuk mencari hidayah sebagaimana orang-orang Nasrani. Min fawaidil ayat, di antara faidah-faidah dari surat Al-Fatihah ini, iftataha Allah Ta'ala kitabahu bil basmalah yurshida ibadahu ayyabadahu a'malahum wa aqwalahum biha talaban li'aunihi wa taufiqih. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka kitabnya ini ya, membuka Al-Qur'an ini dengan basmalah untuk menunjukkan hamba-hambanya agar mereka memulai semua perbuatan mereka, memulai semua perkataan mereka dengan basmalah ini sebagai permintaan untuk pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta petunjuk darinya. Jadi sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata-kata, hendaklah dimulai dengan bismillah agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkataan dan perbuatan kita. Wa min hadi ibadillahi as-salihin fi du'ai al-bid'u bitamjidillahi wa tsani alaihi subhanahu thumma syuru' bit talab. Di antara petunjuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh ketika berdoa, ya, di antara adab berdoa yang ditunjuk oleh orang-orang soleh adalah dimulai dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuja-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara faedah yang lain, tahdhirul muslimina minat taqsiri fi talabil haqqi kan nasara adh-dhalim, memperingatkan umat Islam jangan sampai lalai untuk meminta atau untuk mencari kebenaran sebagaimana orang-orang tersesat.
yaitu seperti orang-orang Nasrani. Wa adamil amali bil haqqi alladhi arafuhu kal yahudi maghdubi alaihim, atau jangan sampai kemudian tidak mau melaksanakan kebenaran yang mereka ketahui sebagaimana kaum yang dimurkai Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Kemudian faedah yang lain, dalatis suratu ala anna kamalil imani yakunu bi ikhlasil ibadati lillahi ta'ala wa talabil auni minhu wahdahu duna siwa. Surat ini juga menunjukkan bahwa di antara kesempurnaan iman adalah dengan hanya mengikhlaskan ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga dengan hanya meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta kepada yang lainnya. Terutama dalam perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melakukannya. Itu merupakan satu kesempurnaan tauhid. Dan bahkan dalam segala sesuatu, meminta kepada manusia hanyalah sekedar wasilah. Tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itulah permintaan yang sebenarnya. Taib, ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sampai di situ dulu untuk kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk melanjutkan pembacaan pada hari-hari selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.